Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 3 dari mata kuliah Semantar Kurdis akan mempresentasikan hasil UAS kerja kelompok kami. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Andri Fatur Hasan, materi kedua Elsa Hotiba Anur, materi ketiga M. Farhan RN, materi keempat Rizky Kaulia Eka Putri. Kepada pemateri kami persilahkan. Definisi hadis qudsi. Secara etimologi, hadis qudsi merupakan nisbah kepada kata quds yang mempunyai arti bersih atau suci. Kata al-qudasi adalah nisbah atau sesuatu yang dihubungkan kepada al-quds yang berarti suci. Dengan demikian, hadis qudsi berarti hadis yang dihubungkan kepada zat yang quds, yaitu dihubungkan kepada yang maha suci adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, hadis yang diriwayatkan kepada kita dari Nabi SAW yang disandarkan oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara terminologis, hadis qudsi berasal dari kata qudsi, dari kadusa, yakdusu, dusqan, yang berarti suci atau bersih. Makna kata hadis qudsi terdapat dua versi. Pertama, qudsi merupakan kalam Allah. Kedua, qudsi adalah perkataan dari Nabi SAW. Maknanya, hadis qudsi adalah suatu hadis oleh Nabi Muhammad SAW disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, Nabi meriwayatkan dalam posisi bahwa yang disampaikannya adalah kalam Allah. Berikut macam-macam hadis qudsi, yaitu hadis qudsi tentang akhlak, kedua tentang akidah, ketiga tentang kebesaran zat Allah. Adapun ciri-ciri hadis qudsi yaitu pertama, makna dari Allah dan lafaz dari Nabi. Kedua, tidak dikira ibadat yang membacanya. Ketiga, tidak ditetapkan penetapannya. Empat, disandarkan kepada Allah. Dan yang terakhir, hanya memperkatakan tentang atau soal. B. Bentuk periwayatan hadis qudsi dan perbedaan antara hadis nabawi dengan hadis qudsi. Ada dua bentuk periwayatan hadis qudsi. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, seperti yang diriwayatkan dari Allah, contohnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kedua, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Perbedaan antara lain adalah hadis nabawi dinisbahkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis qudsi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW hanya berstatus sebagai penyambung lidah darinya. Perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan lafalnya, dan Al-Quran sebagai wahyu Allah yang tidak ada seorang pun yang bisa menentang tentang kebesaran mukjizatnya. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang abadi hingga akhir kiamat. Semua isi Al-Quran dinukil secara mutawatir, sehingga kepastiannya mutlak. Adapun hadis-hadis qudsi kebanyakan adalah kabar ahad, sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan. Hadis qudsi ialah wahyu dalam makna, tetapi bukan dalam lafal. Oleh sebab itu, menurut sebagian besar ahli hadis, diperbolehkan meriwayatkan hadis qudsi dengan maknanya saja. Pemahaman hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi adalah terdiri dari dua kata.
yakni hadis dan qudsi. Hadis dimaknai segala sesuatu yang baru atau sesuatu yang sebelumnya belum tidak ada. Peristiwa, berita, cerita, menyampaikan risalah. Kemudian kata qudsi dimaknai suci, bersih, sifat kesucian Allah. Klasifikasi hadis qudsi dan hadis nabawi. Para ulama hadis telah mengklasifikasikan hadis ke dalam bagian tinjauan sesuai dengan sifat, bentuk, jumlah, kualitas, dan kehujahan sebuah hadis. Jika para ulama hadis telah melakukan penelitian hadis dengan berdasarkan ilmu pengetahuan hadis yang mereka kuasai, kemudian menghasilkan klasifikasi hadis sahih, hasan, dan dhaif, maka terjadi pula pengklasifikasian terhadap hadis-hadis qudsi. Contoh hadis qudsi ada yang mempunyai tingkatan sanad, ma'ruf, maquf, dan maqtu. Perbedaan Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Dalam segi periwayatan, Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja, sedangkan selain Al-Quran boleh. Yang kedua, dari segi kemukjizatan, Al-Quran baik lafal dan maknanya adalah mukjizat, sedangkan hadis qudsi dan hadis nabawi bukan mukjizat. Yang ketiga, dari segi nilai membaca Al-Quran diperintahkan untuk dibaca baik waktu sholat maupun di luar sebagai ibadah. Sedangkan kedua hadis ini dilarang ketika baca sholat dan membacanya tidak bernilai ibadah. Yang keempat, perbedaan dari segi penyampaian Al-Quran lewat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis qudsi lewat ilham yang Allah sampaikan dengan bisikan, mimpi, dan isyarat alam. Dan hadis nabawi ialah penjabaran Nabi terhadap wahyu yang diterima. Yang kelima, dari segi bahasa dan makna, Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu hadis nabawi seluruhnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi dan manfaat hadis qudsi bagi ulumul Quran. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran sebagai penjelas atau bayan itu difahami oleh ulama dengan berbagai pemahaman, antara lain sebagai berikut. Kelompok pertama berpendirian bahwa fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran itu sebagai berikut. 1. Bayan takrir, ialah al-hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran. 2. Bayan tafsir, berarti menjelaskan yang maknanya samar dan ganda. Tabyin al-mushtarak, merinci ayat yang maknanya global atau tafsir al-mujmal, dan mengkhususkan ayat yang maknanya umum atau taksis al-am. 3. Bayan tabdil, ialah mengganti hukum yang telah lewat. Imam Malik berpendirian bahwa fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang A. Bayan takrir atau menetapkan, B. Bayan taudlih atau menerangkan, C. Bayan tafsir atau merinci, D. Bayan tafsid atau menguraikan, E. Bayan tasyri atau tambahan. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa fungsi sunnah terhadap Al-Quran yaitu yang pertama bayan takkid atau penguat seperti bayan takrir. Yang kedua bayan tafsir, bayan tasyri, bayan taksis, dan bayan takyid, yaitu menentukan sesuatu yang dalam ayat bisa bermakna mutlak. Kesimpulan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah tidak hanya memerintahkan untuk sekedar dibaca sesuai dengan wahyu yang pertama diturunkan, tetapi mengandung maksud lebih dari itu, yaitu menghendaki seluruh umatnya membaca, menggali, mendalami, meneliti apa saja yang ada di dalam alam semesta ini, dan mengambil manfaat untuk kehidupan manusia dengan mengetahui ciri-cirinya, sesuatu seperti bencana alam, tanda-tanda zaman, sejarah, diri sendiri yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga dapat menghadapi tantangan dan menjawab permasalahan-permasalahan dunia modern yang diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan UAS dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.